Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kamis, 25 Juni 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja, bab 24, ayat 8 sampai 17. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putri Elnatan dari Yerusalem. Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel di Bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakin, dan menukar namanya menjadi Zedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?'
Pada waktu itu, aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kalian. Nyala daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin setiap hari kita sudah selalu berdoa. Setiap hari kita selalu membaca kitab suci. Setiap hari kita sudah beramal. Setiap hari kita aktif di lingkungan gereja dan masyarakat. Barangkali kita juga sudah menyebut nama Tuhan ribuan kali. Barangkali kita selalu menangis setiap kali berdoa. Barangkali kita juga sering disebut orang saleh, orang suci oleh orang-orang sekitar kita. Tetapi kita akan terkejut seandainya nanti Yesus berkata seperti yang terjadi dalam Injil hari ini, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa Yesus tidak mengenal kita? Jawaban Yesus terungkap dalam sabdanya mengenai dua macam dasar yang mengakhiri seluruh khotbah Yesus di bukit pada hari ini. Orang yang berseru-seru tentang Yesus, namun tidak melakukan sesuai dengan kehendak Yesus, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan nyata, adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumah itu pasti roboh ketika hujan dan banjir datang. Tuhan lebih menghendaki orang-orang yang tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan saja, dan tidak hanya menyebut namanya saja, tetapi selalu melaksanakan sabda itu dalam kehidupan nyata, dalam pergaulan, baik dengan sesama, keluarga, dan masyarakat. Itulah seumpama orang yang membangun rumah di atas batu. Rumah itu kuat dan teguh saat ada banjir, saat ada badai, dan hujan yang datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, godaan dan cobaan memang selalu datang menghadang. Namun kita harus menghadapinya dengan bijaksana, didasari oleh kekuatan yang melebihi segalanya, yaitu kekuatan dari Tuhan. Bersikap tegas pada diri sendiri
mau menerima realita yang ada, tetap bersyukur atas segala karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita, tentu akan membawa kebahagiaan sejati dalam menjalani kehidupan di dunia ini, maupun kelak di surga. Untuk bersikap bijaksana, diperlukan pertobatan terus-menerus, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini, dan selalu mohon rahmat dari Tuhan. Dengan begitu, kita tidak akan putus asa dalam mengikuti jejak Kristus. Pada tahun yang penuh rahmat ini, Paus Fransiskus telah mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan melalui sakramen rekonsiliasi, agar dapat menghadapi kehidupan ini dengan aneka masalah yang ada, dengan tetap teguh dalam iman, harapan, dan kasih kepadanya. Ya Tuhan Yesus, ya Tuhan, semoga umat-Mu bisa mendengarkan sabda-Mu hari ini dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Oleh karena itu, selalu tuntunlah kami umat-Mu dengan roh kebijaksanaan-Mu. Amin.